Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jejak Anak Petani. Di kali ini kita akan membahas tentang lahan kebun kelapa sawit yang terbakar. Di belakang saya kawan-kawan adalah lahan kelapa sawit saya yang baru saja mengalami kebakaran kawan-kawan. Yang diakibatkan oleh tetangga kebun yang membakar beberapa hari yang lalu, sehingga apinya tersebut menjalar ke lahan kami kawan-kawan. Ini sedikit pelajaran buat kita kawan-kawan, bagi yang mempunyai lahan atau kebun kawan-kawan, sebaiknya di saat melakukan pembersihan jangan sesekali membakar apabila memang di sekeliling kita itu masih sangat semak atau masih banyak hutannya kawan-kawan, sehingga akibat yang ditimbulkan adalah seperti ini kawan-kawan. Kebakaran yang diakibatkan oleh api dari tetangga kebun kawan-kawan yang membakar lahannya, sehingga menyebabkan kebakaran kawan, sehingga yang jadi korban adalah kami kawan-kawan. Tetapi dalam hal ini kita juga tidak bisa menyikapi dengan emosi. Kita harus menyikapi dengan kepala dingin, dan kita harus mencari bagaimana solusi yang terbaik agar kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan. Jangan sampai dengan adanya insiden seperti ini tetangga kebun kita malah kita berselisih kawan-kawan, dan saya tidak menginginkan hal-hal seperti itu kawan-kawan. Ini adalah jadi pelajaran buat kita agar selalu berhati-hati ketika membakar lahan di lahan kita. Dan memang dalam aturan yang sebenarnya membakar lahan itu memang tidak dibolehkan kan. Hanya saja terkadang dari kawan-kawan juga petani yang ingin segera melihat lahannya bersih dengan cara dibakar kawan. Tetapi itu adalah yang sangat beresiko kawan, sehingga menyebabkan kebakaran hutan seperti ini. Mungkin akan kita review satu atau dua pohon tanaman kelapa sawit kita yang terbakar kawan, dan sedikit masukan buat kawan-kawan agar sekiranya selalu membersihkan piringan kelapa sawitnya sebersih mungkin. Jangan sampai kejadian tersebut terjadi di lahan kawan-kawan seperti yang di lahan saya ini. Memang di piringannya itu bisa dikatakan masih cukup semak. Lanjut kita akan review tanaman kelapa sawit kita, bagaimana kondisinya, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa diselamatkan atau gimana, atau memang harus kita ganti. Mari kita saksikan kawan-kawan. Kita review tanaman kelapa sawit kita. Saat ini kondisinya seperti ini kawan-kawan, dan saya rasa kalau kita lihat dari panas yang dialami kawan-kawan cukup besar sekali apinya. Kita bisa lihat dari pokoknya yang betul-betul hangus, tetapi untuk di pucuknya kawan-kawan masih terlihat ada yang hijau kawan-kawan, masih hijau. Mudah-mudahan ini masih bisa tumbuh kembali, tapi kemungkinan untuk prosesnya agak lama kawan-kawan seperti ini. Dan nanti kita akan lihat untuk 1 bulan ke depan bagaimana, apakah masih bisa tumbuh atau gimana. Kalaupun memang harus diganti, ya kita mau tidak mau harus kita ganti kawan-kawan. Kita lanjut lagi di pokok yang lain lagi kawan-kawan. Kita sambil jalan. Nah seperti ini kawan-kawan, ini tingkat kebakaran tidak begitu parah kawan-kawan. Ini tidak begitu parah sepertinya. Kita lihat pucuknya masih ada yang hijau, tetapi untuk pokoknya memang hangus. Ini bisa dipastikan bahwa tanaman ini akan
insya Allah akan kembali normal kawan-kawan untuk beberapa bulan ke depan. Oke, lanjut lagi di pokok yang lain. Kita sambil jalan, kawan-kawan, sangat menyedihkan ketika melihat lahan seperti ini. Sudah bertahun-tahun kita rawat dan pada akhirnya terjadi seperti ini. Ini tidak ada yang menghendaki, kawan-kawan. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Ini insya Allah masih bisa diselamatkan. Oke, kita lanjut lagi tanaman yang lainnya lagi. Kawan-kawan bisa menyaksikan di layar betapa hebatnya api melalap di area kebun saya ini. Hutan yang di samping kebun saya ini semuanya tersapu api, kawan-kawan, hangus. Oke, kita lihat seperti ini, kawan-kawan. Ini tanaman kelapa sawit kita lagi. Ini tidak bisa diselamatkan, cukup parah ini, kawan-kawan. Lanjut lagi ke pokok yang lain lagi, kawan-kawan. Kita lanjut seperti ini, kawan-kawan. Kalau ini ya cukup parah, kawan-kawan, cukup parah. Kita belum bisa memastikan apakah bisa tumbuh kembali atau gimana. Kita akan tunggu dulu untuk 1 bulan ke depan. Kalaupun memang pucuknya tidak ada yang keluar lagi atau sudah membusuk, mau tidak mau kita ganti dengan yang baru, kawan. Oke, kita lanjut lagi sambil kita lihat tanaman kita. Sambil jalan, ini apinya sampai sini, kawan-kawan. Pinggiran kebun ini habis dilahap semua, kawan-kawan. Bisa disaksikan ini, kawan-kawan. Seperti inilah semua tanaman kelapa sawit saya yang terbakar. Sudah lumayan, kawan-kawan. Sudah seperti ini, tiba-tiba terjadi insiden kebakaran. Ya, semua itu tidak ada yang menginginkan, kawan-kawan. Ini adalah pelajaran yang berharga buat kita. Mari kita selalu berhati-hati ketika menyalakan api di lahan kita. Seperti ini, kawan-kawan. Ini yang sudah mulai, ada beberapa pokok sudah yang mulai mengeluarkan bunga dompet. Jadi hampir sudah seperti ini semua, kawan-kawan. Tanaman yang terbakar itu sudah rata-rata mengeluarkan bunga dompet. Perawatan lebih 1 tahun. Dan akhirnya terjadi insiden seperti ini, kawan-kawan. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Ikuti terus, semoga untuk beberapa bulan ke depan lahan kita yang terbakar itu bisa kembali pulih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jejak anak petani.